warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Mape Amir 152166063 dari Arsitektur 2016. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang urban politik, dalam halnya itu pluralisme. Nah, urban politik adalah suatu sistem politik yang ada pada suatu kota. Ia membahas tentang distribusi kekuatan yang ada pada kota ataupun daerah. Distribusi kekuatan ini dapat berubah karena adanya politik, gerakan sosial, maupun dari pemimpinnya itu sendiri. Nah, jika kita tinjau dari pemerintahan, pemerintah adalah representasi dari kekuatan suatu daerah. Mereka adalah pemilik kekuasaan. Perilakunya harus menentukan distribusi kekuatan pada tiap-tiap pihak pemilik urban power dalam perumusan suatu kebijakan. Nah, teori pluralis itu atau pluralisme menggarisbawahi bahwa hal yang terpenting dari asumsi teori tersebut adalah tidak adanya kelompok minoritas yang terpojokkan, terutama dalam pembuatan kebijakan. Hal yang menjadi musuh dari pluralisme adalah praktek kekuasaan yang oligarki, di mana hanya segelintir orang yang menguasai kebijakan tersebut. Ini adalah bentuk politik di perkotaan yang sangat-sangat tidak ideal. Bentuk politik yang seperti itu akan menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Untuk mengakhiri kondisi demikian, perlu adanya konsistensi dan kontestasi agar semua pihak dapat masuk dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Teori ini sangat dipengaruhi oleh paradigma politik dan ekonomi liberal. Dengan demikian, kekuasaan politik di perkotaan dapat diisi oleh beragam orang yang tak terbatas institusinya. Studi ini dikembangkan oleh Robert Dahl dalam studinya di New Haven, Amerika Serikat. Untuk studinya, Robert Dahl menyatakan dalam penggunaan istilah pluralisme atau pluralis, Dahl mengacu pada pluralisme organisasi, yaitu adanya pluralitas sebagai besar organisasi atau subsistem yang secara relatif bersifat otonom di dalam wilayah sebuah negara. Menurutnya, sebuah negara disebut demokrasi pluralis jika satu, ia memiliki demokrasi dalam arti poliarki. Terus yang kedua, organisasi penting lainnya relatif bersifat otonom, dapat mengatur dirinya sendiri, tidak didikte oleh adanya kekuasaan dari pihak pusat ataupun dari negara. Nah, konsep Dahl ini mengandung dua dimensi, yaitu oposisi dan partisipasi. Pluralisme dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan perkembangan ekonomi. Karakteristik utamanya yaitu dia terdapat keberagaman yang tidak dapat didefinisikan secara detail. Nah, kenapa pluralisme itu berbeda di setiap waktu, tiap tempat, dan tiap keadaan? Dikarenakan keberagaman tersebut harus dimengerti sebagai sebuah tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu. Jika ingin mengupayakan pluralisme yang benar-benar nyata, maka kita harus menegakkan politik kesetaraan yang berangkat dari hak dan kebebasan individu. Penghormatan atas individu berarti menghormati hak-hak individu tanpa melihat agama, budaya, ras, sosial, maupun lainnya. Negara sebagai pengatur harus mampu menjaga hak-hak dasar individu. Demokrasi pluralis tidak akan tercipta efektif bila tidak adanya basic framework terhadap kasus demikian. Nah, cukup sekian video mengenai materi pluralisme ini. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Arif Mape Amir 152166063 Teknik Arsitektur 2016 mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.